Abdurrahman Wahid lahir dengan nama Abdurrahman Adakil atau Sang Penakluk, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada anak kiai. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara, dari keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya, yang bernama Kiai Haji Hashim Asy'ari, merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Mantan Presiden keempat Indonesia ini lahir di Jombang, Jawa Timur 7 September 1940 dari pasangan Wahid Hasyim dan Sholihah. Guru bangsa, reformis, cendekiawan, pemikir, dan pemimpin politik ini menggantikan B.J. Habibie sebagai Presiden RI setelah dipilih MPR hasil pemilu 1999. Ia menjabat dari tanggal 20 Oktober 1999 hingga sidang istimewa MPR 2001. Awal dari masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ditandai dengan terbentuknya Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini terdiri dari partai-partai yang mendukung Presiden Abdurrahman Wahid dalam pemilihan presiden. Selain itu, dalam masa pemerintahannya, Abdurrahman Wahid juga melakukan perampingan struktur pemerintahan dengan cara membubarkan dua departemen yang terdiri dari Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Dengan membubarkan Departemen Penerangan akan membantu dalam merealisasikan reformasi, khususnya memberikan kebebasan terhadap media massa yang mengkritisi kebijakan dan kinerja pemerintah. Pembubaran departemen tersebut diiringi dengan adanya pembentukan Departemen Eksplorasi Laut melalui Keputusan Presiden Nomor 355 per M tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999. Pada akhirnya, departemen ini mengubah nama menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan yang disingkat DKP, yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000. Kebijakan-kebijakan politik saat masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Yang pertama adalah pembubaran Departemen Penerangan. Pembubaran ini bukan tanpa alasan. Pada saat Orde Baru, Departemen Penerangan dianggap terlalu diatur oleh Presiden Soeharto dan digunakan untuk mengekang kebebasan pers di Indonesia. Selain itu, komunikasi yang dilakukan oleh Departemen Penerangan dianggap hanya satu arah, karena masa itu departemen ini mengatur pers hanya menyalurkan informasi kepada rakyat dengan pengawasan ketat Departemen Penerangan. Departemen Penerangan mengeluarkan SUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, yang merupakan faktor penghambat kebebasan pers pada masa Orde Baru. Perusahaan pers pada masa Orde Baru dituntut sejalan dengan kebijakan pemerintahan Orde Baru. Nah, karena permasalahan-permasalahan inilah yang akhirnya membuat Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan dengan harapan kebebasan pers akan menjadi lebih terjamin. Kebijakan yang kedua adalah mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Pada saat itu, Gus Dur menyempatkan diri untuk berdialog dengan masyarakat Irian Jaya secara langsung untuk mendengarkan suara mereka. Dialog tersebut berjalan dengan baik dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpendapat. Setelah masyarakat berpendapat, tentunya Gus Dur memberi tanggapan. Nah, salah satu tanggapannya adalah Gus Dur mengungkapkan bahwa dirinya ingin mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Beberapa alasan Gus Dur ingin mengubah nama Papua adalah karena nama Irian dirasa kurang cocok. Artinya dalam bahasa Arab adalah telanjang. Sedangkan alasan selanjutnya dikaitkan dengan tradisi orang Jawa, di mana penggantian nama akan membuat anak yang sering sakit-sakitan akan sembuh jika namanya diganti.
Yang ketiga adalah pengusulan pembatalan TAP MPRS nomor 28 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Ketetapan ini juga melarang penyebaran dan pengembangan paham komunisme di wilayah negara Republik Indonesia. Usulan tersebut merupakan upaya untuk mengembalikan semangat pluralisme di Indonesia. Hal ini juga sekaligus sebagai salah satu langkah untuk mengamalkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang mendorong kebebasan dalam berideologi. Kebijakan yang keempat adalah kebijakan ramah Tionghoa. Presiden Gus Dur mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang berisi untuk mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang dikeluarkan pada saat pemerintahan Soeharto. Inpres tersebut berisi tentang larangan segala bentuk ekspresi agama dan adat Tionghoa di tempat publik. Salah satu contohnya adalah nama orang yang berbau Tionghoa pun dilarang. Jadi mereka harus punya nama Indonesia kalau mau hidup di Indonesia. Setelah adanya Perpres yang dikeluarkan Gus Dur, masyarakat etnis Tionghoa bisa mendapatkan hak kembali untuk bisa melakukan budaya tradisional mereka. Pada saat itu juga, Gus Dur menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Hal ini merupakan kebijakan pluralisme Gus Dur sebagai upaya untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Setelah membahas kebijakan-kebijakan politik pada saat pemerintahan Gus Dur, sekarang kita akan membahas kebijakan ekonomi pemerintahan Gus Dur, yaitu pembentukan Dewan Ekonomi Nasional atau disingkat DEN. Pada masa kepemimpinan Gus Dur, dampak dari krisis moneter tahun 1998 ini masih bisa dirasakan. Nah, untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Tugas-tugas Dewan Ekonomi Nasional antara lain adalah yang pertama, mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi nasihat kepada Presiden untuk saran tindak lanjutnya. Yang kedua, menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat untuk diajukan kepada Presiden. Dan yang terakhir adalah melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari Presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional. Ternyata, kebijakan yang dilakukan oleh Gus Dur cukup berhasil karena membuat kondisi perekonomian di Indonesia lebih stabil. Sayangnya, pada saat itu Gus Dur dianggap terlalu banyak mengambil langkah-langkah yang menimbulkan kontroversi, sehingga ia akhirnya dipecat pada tahun 2001 karena berselisih dengan banyak lembaga termasuk DPR. Lanjut, ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada saat masa pemerintahan Presiden Gus Dur. Yang pertama adalah kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasinya. Lalu, adanya penghapusan SIUPP yang sering menjadi alat untuk memberangus pers. Lalu yang ketiga, adanya persiapan pemilu tahun 1999. Lalu yang keempat, adanya pengesahan UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli ataupun persaingan tidak sehat. Lalu adanya pengesahan UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang keenam, ada Departemen Penerangan dibubarkan dikarenakan mengganggu kebebasan pers. Lalu, yang ketujuh, adanya peristiwa di mana Departemen Sosial dibubarkan karena dianggap sebagai sarang korupsi. Yang kedelapan, adanya penyetujuan penggantian nama Irian Jaya pada Desember 1999 menjadi Papua. Yang terakhir, adanya masyarakat etnis Tionghoa yang diperbolehkan beribadah dan merayakan Imlek. Selanjutnya adalah akhir pada pemerintahan Gus Dur. Pada akhir tahun 2000, terdapat banyak elit politik yang kecewa dengan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Orang yang paling menunjukkan kekecewaannya adalah Amin.
Ia menyatakan kecewa mendukung Gus Dur sebagai presiden tahun lalu. Amin juga berusaha mengumpulkan oposisi dengan meyakinkan Megawati dan Gus Dur untuk merenggangkan otot politik mereka Megawati. Megawati melindungi Gus Dur, sementara Akbar menunggu pemilihan umum legislatif pada tahun 2004. Pada akhir November, 151 anggota DPR menandatangani petisi yang meminta pemakzulan Gus Dur. Anggota DPR juga merasa kurang puas dengan kinerja dari presiden yang seenaknya sendiri mengangkat dan mencopot pejabat negara tanpa pertimbangan dari DPR.